Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik di mana ini merupakan pidato yang sangat berapi-api, yang sangat menggelegar dari Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia yang akan dilantik insya Allah tanggal 20 Oktober nanti, teman-teman. Di dalam pidato Pak Prabowo ini, beliau menumpahkan seluruh harapan, seluruh apa saja yang ingin beliau capai ketika memimpin nanti. Dan Anda harus menonton video ini full karena isinya daging semua. Kalau kata anak Jaksel, teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saudara-saudara, terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya diundang pada acara ini. Ini kehormatan walaupun undangan kemarin diberikan kepada saya oleh Pak Enggar secara mendadak. Baru tadi malam saya diundang. Tapi bukan salah beliau, biasa dalam kondisi sekarang agak sibuk sehingga mungkin undangan tertulis saking banyaknya undangan mungkin tidak saya perhatikan. Tapi untung takdir menghendaki saya hadir. Saya kebetulan ketemu beliau di restoran. Kemudian beliau ingatkan, besok hadir nggak? Ada acara apa? Ya kan? BNI Investor, BNI. Waduh, berat kalau saya nggak hadir acara BNI. Gitu. Ya kan? Ngeri saya, kualat, ya kan? Malam-malam saya dibangunin nanti kan, ya kan? Jadi BNI memang ada sedikit, bukan sedikit, tapi ada hubungan emosional dengan keluarga saya karena itu adalah kebanggaan keluarga kami karena Pak Margono lah yang menerima perintah dari Bung Karno untuk membuka bank milik rakyat Indonesia yang pertama, yaitu BNI. Jadi perintah Bung Karno, perintah Bung Hatta, Pak Margono lah yang mendirikan. Dan juga dalam kisah keluarga, waktu Belanda menyerang Jogja tahun 48, Pak Margono ditangkap oleh Belanda di kantor BNI di Jogja waktu itu. Jadi begitu beliau ngomong ada acara BNI, walaupun saya nggak ngerti apa acaranya, ya kan? Ya kan? Ya udah, hadir aja saya, ya kan? Dan sebagaimana saya bisa antisipasi, memang acara ini adalah acara tentunya tentang ekonomi. BNI dengan mitra-mitranya, para investor, para pelaku ekonomi, apalagi ada Pak Enggar di situ, ya, sehingga saya diminta sedikit memberi pemikiran atau visi saya ke depan. Sebetulnya visi saya ke depan ini sudah sangat sering disebarluaskan. Sudah ada buku, sudah ada program, sudah tertulis, sudah disebarkan di mana-mana. Dan saya kira saudara-saudara sudah banyak mengikuti, tapi kalau saudara-saudara ingin suatu konfirmasi atau suatu rekonfirmasi atau katakanlah suatu penjelasan lagi dengan sangat gembira, saya akan menggariskan secara garis besar saja, tidak terlalu detail. Saya yakin saudara di ujung hari ini begitu banyak mendengarkan pembicaraan, sudah cukup lelah, ya kan?
kita mengerti bahwa pelajaran psikologi, orang mendengarkan itu sebetulnya cukup berat. Kemampuan orang menerima keterangan itu katanya terbatas. Span of attention kurang lebih 40 menit. Kemudian daya serap manusia untuk menerima keterangan baru maksimal 7-8. Karena itu saya batasi pembicaraan saya, ya. Saya harap tidak terlalu lama. Tapi saya mohon izin saya minum kopi dulu. Saya bisa jadi brand ambassador kopi Indonesia. Ya. Saudara-saudara, saya kira apa yang terjadi sekarang ini saya rasakan dan saya kira dirasakan oleh banyak pihak adalah suatu transisi yang bisa dikatakan transisi sangat lancar, sangat mudah. Saya sebagai presiden terpilih merasa bahwa saya adalah bagian dari tim Pak Joko Widodo. Saya memimpin koalisi. Koalisi itu kita bahkan menamakan koalisi itu Koalisi Indonesia Maju. Dan koalisi itu terdiri dari partai-partai yang memang ikut serta dalam timnya Pak Jokowi. Walaupun saya gabung sama Pak Jokowi baru bagian kedua. Jadi kalau dalam sepak bola saya masuk lapangan itu baru babak kedua, second half. Jadi biasanya second half masuk di saat-saat kritis begitu. Ya. Saudara-saudara, dengan demikian, ya kan, saya tidak akan banyak ulangi bahwa saya pernah rival, tapi saya bergabung, ternyata nilai-nilai kita sama. Dan sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Bukan apa-apa, tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya, setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu, sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak, mampu nggak dia deliver, mampu nggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Nah, itu yang kita cari. Dan Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi.
Dan saudara-saudara, untuk masuk ke pemerintahan di Indonesia itu menuntut pengorbanan. Karena itu saya kira satu, transisi baik. Kedua, kita dalam rangka pembangunan suatu bangsa, kita sadar bahwa pembangunan suatu bangsa, transformasi suatu bangsa dari bangsa katakanlah tingkat menengah, dari bangsa yang keluar dari penjajahan, keluar dari 20 tahun perang terus-menerus, RMS, DITII, Angkatan Perang Ratu Adil, peristiwa-peristiwa PRRI, Permesa terus-menerus, tanpa henti dari 45 sampai 65, sampai 68 sampai 69. Separatis di sini, separatis. Kita sekarang adalah negara yang masih utuh, negara dengan ekonomi ke-16 di dunia, negara dengan tingkat inflasi salah satu yang terendah di dunia, negara dengan pertumbuhan yang masih cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain, suatu negara yang keluar dari krisis COVID, salah satu yang tercepat dan dinilai salah satu yang terbaik keluarnya dari peristiwa COVID. Kita sering kurang bersyukur, kurang terima kasih, kurang menghargai apa yang kita capai sendiri. Ini kita harus koreksi diri kita sendiri. Kalau kita lihat negara-negara lain, rasio hutang terhadap GDP mereka sesudah COVID naik belasan bahkan puluhan persen. Negara-negara hebat seperti Perancis, debt to GDP ratio-nya loncat. Sekarang berada di 110%. Nggak tahu kapan mereka akan bayar hutang mereka itu. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian saya terima mandat dari rakyat dan waktu ini saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Saya kumpulkan pakar-pakar, saya kaji perkembangan, saya kaji situasi ekonomi kita bagaimanapun tidak bisa lepas dari kondisi geopolitik global. Kita sadar semua di sini betapa kita berada dalam suasana yang sangat penuh dengan kecemasan. Terjadi perang-perang besar dengan risiko yang sangat besar. Di Eropa, perang Ukraina. Di Timur Tengah, perang di Gaza, meluas ke Lebanon, mungkin meluas lagi ke Iran. Di mana banyak ahli mengatakan kita berada di saat-saat yang penuh ketegangan. Kalau tidak hati-hati, sudah berapa negara besar saling mengancam akan gunakan bom nuklir. Saudara-saudara sekalian, di kawasan kita pun ketegangan, di Taiwan ketegangan antara Cina dan Jepang, ketegangan di Laut Cina Selatan. Di tengah ini semua kita bersyukur
Indonesia menikmati keadaan damai. Keadaan damai ini tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mungkin ada perdamaian tanpa persatuan. Saya baru dapat pelajaran, unity brings harmony. Harmony brings equilibrium. Equilibrium brings peace. Only with peace we can have prosperity. Ini pelajaran dari sejarah. Kemakmuran hanya bisa datang dengan perdamaian, peace. Karena itu, setiap pemimpin politik, pemimpin kemasyarakatan selalu harus berpikir langkah-langkahnya, kebijakan-kebijakannya, pendekatan-pendekatannya harus ke arah mencapai dan memelihara kondisi perdamaian, memelihara stabilitas. Untuk itu dibutuhkan kearifan, wisdom. Untuk itu dibutuhkan semangat, kebersamaan. Untuk itu perlu semangat kolaborasi, semangat ingin bekerja sama. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita ini memang majemuk. Kita ditakdirkan sudah ratusan tahun, kita ini majemuk. Berbeda-beda suku, agama, ras, kelompok etnis, ratusan bahasa daerah. Tapi kita bisa hidup rukun. Dan untuk itu kepemimpinan masyarakat di setiap level sampai ke tingkat nasional, kepemimpinan itu harus kepemimpinan yang bisa membawa dan memelihara kerukunan. Dan untuk itu saya mengambil sikap ingin menjunjung tinggi persatuan, ingin merangkul semua kekuatan, ingin membentuk suatu kolaborasi, suatu kerukunan. Dan saudara-saudara, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, saudara-saudara yang paling mengerti, paling merasakan bahwa hanya dengan perdamaian, hanya dengan suasana sejuk, hanya dengan kerukunan, ada iklim di mana berdagang, berusaha, berwira swasta akan berkembang dengan baik. Tidak ada orang ke pasar kalau terjadi kerusuhan. Tanyalah ke rakyat di Gaza, tanya ke rakyat di Lebanon, bagaimana? Bisa enggak mereka hidup dengan tenang? Bisa enggak mereka berdagang kalau semua gedung mereka dibom, dihancurkan? Karena itu saudara-saudara, saya selalu ingin menjalin dialog. Saya selalu ingin mengajak kerjasama. Bagi saya, ajaran kuno 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak, bukan suatu slogan. Itu saya jalankan. Saya tidak melihat ke belakang, saya ingin melihat ke depan. Bagi saya pertandingan adalah pertandingan. Persaingan adalah persaingan.
ibarat kita di Olimpiade bertanding judo, keras, banting, kunci. Begitu selesai, ada yang dinyatakan menang, yang kalah hormat, memberi tangan, bersahabat lagi. Saudara-saudara sekalian, ini jangan hanya di lapangan olahraga, saudara-saudara. Ini harus di lapangan sehari-hari. Ini harus menjadi budaya politik kita. Bersaing, berbeda, bertanding. Begitu selesai, bekerja sama untuk rakyat Indonesia. Itu keyakinan saya, dan karena itu tekad saya akan saya jalankan. Dengan risiko, karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya, negara kita besar, Bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Kita satu negara. Sebagai contoh, Timor Leste, negaranya itu jumlah penduduknya 1,3 juta kalau tidak salah. 1,3 juta. Lebih kecil dari Bogor, Kabupaten Bogor. Kabinetnya, menterinya tahu nggak berapa? 28 menteri. Kenapa? Karena di koalisi juga. Kalau kita negara otoriter, ya kan, hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20 menteri, 24 menteri. Tapi saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Dari suku A, suku B, harus ini Indonesia. Dan memang pekerjaan kita berat. Kita bersyukur kita diberi kekayaan alam yang luar biasa. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, ketemu lagi. Kita baru ketemu ladang gas salah satu terbesar di Andaman. Beritanya 8 sampai 12 TCF. Bisanya lebih. Kita baru ketemu lagi ladang-ladang di mana bekas-bekas Belanda, ternyata cadangannya masih banyak. Saudara-saudara sekalian, ketemu lagi cadangan emas. Rupanya Indonesia ini nanti bisa produsen emas salah satu terbesar di dunia. Ya kan? Jangan cepat tepuk tangan. Emasnya masih di bawah tanah, kita harus gali. Enggak, maksud saya kita, tapi, dengan segala kelebihan kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Ya kan? Pertumbuhan bagus, 5% selama sekian tahun berturut-turut. Tapi kita harus akui, pemerataannya harus kita tingkatkan. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani koreksi sistem kita. Kita harus bertanya. Bagaimana caranya kekayaan bangsa Indonesia harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya segelintir orang saja. Kita tidak bisa mengandalkan trickle down economics. Terlalu lambat. Presiden Jokowi sudah
memberi contoh intervensi. Intervensi untuk menyelamatkan yang paling lemah bukan salah. Karena itulah kita berhasil menekan dan mempertahankan inflasi sampai di sini. Saudara harus tahu, ini bukan teori buku. Mungkin ini teori di luar buku, nggak ada di buku. Itu pun suatu kelebihan Pak Jokowi, pernah jadi wali kota. Dia belajar mengendalikan inflasi dari waktu dia wali kota. Sekarang Menteri Dalam Negeri mimpin rapat tiap minggu masalah inflasi. Dengan Zoom, semua kabupaten, semua gubernur dipantau oleh Menteri Dalam Negeri. Mungkin satu-satunya negara di dunia Menteri Dalam Negeri rapat tiap minggu dengan bupati, wali kota, gubernur mengecek harga sembako. Di mana ada kelebihan, di mana ada kekurangan. Ini harus kita akui, ekonomi bukan hit and run, bukan bukan sesuatu yang kita serahkan kepada keberuntungan. Ini adalah manajemen yang prudent, manajemen yang teliti, manajemen yang hati-hati. Saudara-saudara, kita harus berani koreksi diri. Sistem kita masih terlalu banyak kebocoran. Korupsi harus kita hadapi dengan berani. Untuk itu kita harus menghadapinya dengan sistem integralistik, sistem menyeluruh. Kita harus berani akui kesulitan. Jangan lari dari kesulitan. Hadapi kesulitan dan selesaikan kesulitan itu. Cari otak-otak terbaik bangsa ini. The best brains and the best heart of our country. Otak terbaik dan hati terbaik. Otak hebat, hati busuk, berbahaya. Itu korupsinya lebih pintar lagi. The best brains, the best heart. Kita perbaiki. Yang kurang kita perbaiki. Kita perbaiki bangsa ini dengan solusi yang kita cari. Kebijakan yang kita cari. Ada stunting, ada kelaparan, apa tindakan kita? Tidak usah lagi apa itu FGD apa itu? Fokus apa? Focus group discussion. It's too late. We don't need to discuss. Look for solution. Carry out the solution. Saudara-saudara, kita berani hadapi, harus berani. Kita tidak bisa boleh lagi membiarkan anak-anak Indonesia tidak makan pagi. Saudara-saudara, salah satu, Anda tanya visi, sudah ada. Saya dari dulu bertekad ada beberapa hal fundamental. Survival kita suatu bangsa, sebagai bangsa tergantung beberapa hal yang sangat mendasar. Pertama adalah swasembada pangan. Suatu bangsa harus bisa produksi dan memberi makan ke rakyatnya. Bangsa mau merdeka tidak boleh tergantung dengan impor pangan. Saya bertekad untuk swasembada pangan.
Saya yakin saya benar. Sejarah membuktikan bahwa sikap saya benar. Dari sejak awal saya ingatkan, kalau kita tergantung import, kalau terjadi krisis, bagaimana? Ternyata terjadi krisis COVID. Negara-negara eksportir pangan hentikan ekspornya. India, Vietnam, Thailand, Kamboja. Saudara-saudara, tidak ada pilihan. Kita harus swasembada pangan, dan saya yakin dan percaya kita akan swasembada pangan paling lambat 4 tahun setelah saya menerima mandat 20 Oktober. Yang kedua, kita harus swasembada energi. Kita tidak bisa lagi tergantung import bahan bakar. Kalau terjadi krisis, sama lagi. Sekarang Israel diramalkan akan menyerang ladang-ladang minyak Iran. Iran mengatakan kalau ladang minyak dan gas mereka diserang, mereka akan balas menyerang ladang-ladang minyak gas sekutu-sekutu Amerika. Berarti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain ini sekutu Amerika semua. Karena Amerika dianggap mendukung Israel, Iran kalau diserang yang dibalas sekutu-sekutu Amerika. Kita bisa bayangkan harga minyak berapa. Kita bersyukur lagi, Tuhan Maha Besar sangat cinta sama rakyat Indonesia. Saudara-saudara, sekarang ada teknologi, kita bisa bikin solar dari kelapa sawit. Bahkan tidak hanya B35, B40, B50, tidak, kita bisa bikin D100. Bensin bisa juga dari kelapa sawit. Saudara-saudara sekalian, jadi kita sangat bisa swasembada pangan. Belum lagi kita menemukan ladang-ladang baru, dan kita bisa membuka ladang-ladang bekas Belanda dengan teknologi baru. Kita juga bisa batu bara kita rubah menjadi solar, menjadi diesel, menjadi DME, menggantikan LPG. Saudara-saudara, yang Maha Besar sangat baik sama kita. Tinggal kita mampu atau tidak. Selain swasembada pangan, swasembada energi, kita harus hilirisasi. Jadi yang dicanangkan Pak Jokowi ini mutlak kunci terhadap kebangkitan kita. Kita harus hilirisasi, dari hilirisasi kita laksanakan industrialisasi. Bersyukur lagi kita miliki cadangan nikel terbesar di dunia. Kita miliki cadangan boksit salah satu terbesar di dunia. Koper kalau nggak salah kita ke-7 di dunia. Kita punya thorium, kita punya uranium, saudara-saudara sekalian, kita punya rare earth. Ada pihak-pihak yang selalu entah pesimistis atau memang sengaja tidak suka kalau Indonesia bangkit. Ya. Jadi saudara-saudara, dari itu semua, swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, salah satu tugas di depan kita adalah menyelamatkan anak-anak kita. Kita akan beri makan bergizi kepada semua anak-anak kita dan ibu-ibu yang sedang hamil. Dan ini sudah kita pelajari, sudah siap
akan kita lancarkan, dan sekarang sudah ratusan uji coba, sudah ratusan titik uji coba. Dan alhamdulillah uji cobanya sebagian besar sukses. Dan alhamdulillah sekarang inisiatif, ada perusahaan saya akan beri di daerah saya akan beri ke karyawan saya akan beri anak-anak karyawan saya. Ada kepala daerah, saya akan pakai APBD untuk sebagian. Silakan. Mari kita masing-masing berbuat untuk menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Jadi saudara-saudara, kalau saya rangkum, produksi pangan, produksi energi, hilirisasi. Hilirisasi untuk nilai tambah, hilirisasi untuk lapangan kerja, hilirisasi untuk menyelamatkan devisa kita. Nah, teman-teman, itulah tadi pidato yang sangat berapi-api, pidato yang sangat menggelegar dari Bapak Prabowo Subianto, dan apa-apa saja yang ingin dicapai Pak Prabowo ketika memimpin nanti, yang intinya kalau saya bisa katakan teman-teman ya, swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan menciptakan generasi-generasi unggul bangsa kita teman-teman. Dan ada hal-hal lain disampaikan oleh Pak Prabowo terkait persoalan bangsa yang saat ini kita hadapi, utamanya terkait dengan hukum yang mungkin dapat dibeli di negeri ini teman-teman ya. Dan juga bagaimana ada oknum-oknum yang selalu mengejek Pak Prabowo, yang selalu ngata-ngatain Pak Prabowo, merendahkan Pak Prabowo, dan bahkan mengatakan bahwa Pak Prabowo bisa nggak dia kerja, dalam tanda kutip quote on quote meragukan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Setelah menonton video ini, semoga kalian tercerahkan, semoga kalian bisa melihat masa depan bangsa kita di tangan Pak Prabowo Subianto. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.